Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Drum Sydney. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi teman-teman. Saya bisa nge-review lagi setelah kemarin-kemarin saya itu sibuk di Jakarta dan di Bekasi ngantar unit, pesanan subscriber, dan ya pesanan teman-teman sini juga, teman-teman Tulungagung, Ponorogo, Blitar, Kediri, yang minta dicarikan unit di Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Akhirnya saya bisa nge-review Sirion yang saya dapat dari Bekasi kemarin, yang habis pulang dari Bogor ngantar TAF CT. Ya, kalau teman-teman belum lihat videonya, linknya ada di atas. Jadi habis ngantar TAF CT kemarin itu, besoknya itu saya dari buat pulang itu saya beli mobil di sana, dan alhamdulillah saya dapat ini mobil yang sedang saya naikin. Ini adalah all new Sirion yang facelift tahun 2015 pemakaian 16, dan kondisinya ciamik banget teman-teman. Nanti saya tunjukin bagaimana sih kondisinya dan alasan saya kenapa saya memilih mobil ini. Karena kan kita tahu di tempat saya di Tulungagung sini juga Sirion itu sangat jarang ditemuin teman-teman. Bahkan kemarin waktu saya pulang dari Bekasi ke Tulungagung itu di tol itu saya tidak pernah lihat mobil Sirion, hanya mobil saya ini aja. Ya mungkin gimana ya, kenapa kok saya milih ini padahal ini mobil ya kurang diminati ya. Tapi teman-teman jangan bandingkan mobil ini dengan mobil lainnya, maksudnya mobil sekelas mobil pendek-pendek seperti Ayla, Agya, Brio, itu kan mobil LCGC. Dan ini bukan mobil LCGC teman-teman. Ini levelnya atau kelasnya di atas mereka. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, jangan samakan Sirion ini dengan mobil seperti yang saya sebutkan tadi. Dan bagaimana kapasitas mesinnya itu sama dengan apa gitu, nanti saya tunjukin. Oke teman-teman, ini di Tulungagung sekarang sangat panas cuacanya. Ini saya openingnya di dalam mobil. Karena apa? Karena sambil ngadem ini. AC-nya dingin banget dan ruangannya ini masih bau toko teman-teman. Masih bau Cina. AC-nya ini, busanya ini masih bau dealer. Oke, gak usah lama-lama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia kepada channel saya ini, channel Drum Sydney. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah like, komen, antusias dengan channel saya, yang subscribe juga, dan yang mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga partisipasi teman-teman dibalas yang lebih bagus, yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, langsung aja ya kita turun, kita review bareng-bareng mobil ini. Nah oke teman-teman, ini unitnya, cakep toh. Nah, kenapa saya suka dengan mobil Sirion ini? Mengingat generasi yang sebelumnya ini, kalau tidak salah generasi ketiga ya, kalau tidak salah ya. Kalau di Indonesia ini generasi kedua atau ketiga saya kurang tahu. Yang pasti untuk generasi sebelumnya ini seperti mobil gimana ya, cupu ya, terlalu bulat-bulat gitu loh. Tidak ada kesan sportinya atau yang kesan maconya lah. Dan yang ini kemarin sebenarnya nggak kepikiran sih untuk beli Sirion. Rencananya Swift atau Calya atau gitu yang enak, yang banyak ada di pasaran sini. Tapi setelah saya lihat browsing-browsing, kok saya jatuh cinta kepada Sirion ya. Dengan kondisi yang dimiliki mobil ini dan harga 100 juta ke atas itu bagi saya sangat pantas. Karena mobil ini teman-teman masih full original, tidak ada spet sama sekali, masih bawaan pabrik semua. Dan yang membuat saya jatuh cinta itu modelnya
desainnya depan ini sudah beda jauh dengan versi yang sebelumnya. Terutama di headlamp ini sudah proyektor, kemudian sudah dilengkapi dengan ini sensor parking yang sewarna dengan bodi. Kemudian ini bumpernya sama fender ini masih original, masih rapi banget. Kemudian di samping situ ada body molding sama side cut, apa ya bahasa Inggrisnya, pokoknya itulah. Ini saya nyebutnya body kit samping biar enak nyebutnya. Body kit samping udah ada, side moldingnya ini ada aksen chrome menambah kesan elegan. Dan ciri khas Sirion bagian belakang sini, fender belakang bulat ya, ciri khas Sirion seperti itu. Dan lampu belakang ini sudah pakai LED, tapi yang isi ini masih bohlam. Ini lampu mundur LED, ini diganti LED teman-teman, tapi yang resainnya ini bohlam. Di belakang juga dilengkapi dengan sensor parkir yang sewarna dengan bodi juga. Kemudian desain bumpernya itu sudah sporty banget. Ini sama owner sebelumnya sudah dikasih kamera mundur karena head unitnya sudah di upgrade. Ini VVTi, kemudian sudah dilengkapi dengan ini apa ini, pemanas defogger ya bahasanya. Dan ini diganti ini posisinya, ini nggak apa-apa lah, nggak ngaruh juga. Kita sudah dapat spoiler dan kondisinya jos banget teman-teman, sumpah. Padahal ini velgnya masih standar ya, masih standar pabrik. Dan ini two-tone tapi ini bukan black silver, tapi ini grey sama silver, perpaduannya itu. Dan di tengah-tengah ini memang polos begini, mungkin memang polos. Harusnya ini logo Daihatsu atau apa gitu ya. Dan alasan berikutnya kenapa saya milih mobil ini, karena ini bannya ini masih tembus tahun 2015. Jadi ban itu ada usianya, ada tahunnya, tahun kelahirannya. Jadi kalau dealer ngeluarin mobil misalkan tahun 2015 itu sak bannya teman-teman, sekalian bannya itu harus sama dengan mobil. Ini kilometernya masih low, masih 38an ongoing lah, 38an ribu. Jadi harusnya bannya itu masih bawaan pabrik. Dan memang bener, pertama kali saya ngecek mobil ini saya langsung menuju ke ban, dan alhamdulillah bannya tembus teman-teman. Itu artinya kekhawatiran saya odometer diungkret bahasa Indonesia, diturunkan itu tidak ada, sirna sekaligus. Dan saya yakin ini mobil memang terawat banget teman-teman. Ini aja kondisinya masih 95% ini kalau menurut saya, masih utuh banget. Ini tahunnya 2015 ini. Nah ini tahunnya 2015. Keempatnya sama teman-teman. Kita udah dapat ini talang air nggak tahu dari dealer atau tambahan ordernya sebelumnya. Nah, dari samping, tak tunjukin dari samping, keren, simple tapi udah dikasih kesan elegan di body moldingnya ini, side moldingnya ini, terus tuas pintu, terus kemudian ini headlampnya ini sampai ini chrome, ada aksen chrome-nya. Sini juga dikasih ada aksen chrome-nya sedikit di sen spion ini di dalam. Nah itu ada menambah kesan elegannya. Itu sih kalau dari segi eksterior yang membuat saya memilih mobil ini. Jadi mobil ini pertama masih tangan pertama, BPKB-nya ready dan ada fakturnya, terus manual book masih ada, kunci serep masih ada, ban serep ini belum pernah turun. Kemudian bodinya cat sama bodi total original, meskipun nanti ada PR-nya sedikit, nanti tak tunjukin, ada PR-nya sedikit saja, tapi itu tidak menurunkan hasrat saya untuk membeli mobil ini. Saya sangat memaklumi karena ini mobil bekas ya, pasti ada PR-nya, meskipun sedikit pasti ada PR-nya. Kemudian selanjutnya kenapa saya milih mobil ini, karena KM-nya itu masih low, ban-nya masih kondisi 95% dan tembus tahun 2015 sama. Kemudian kita masuk ke dalam.
Nah, ini interior, kondisi interior masih segar banget teman-teman. Masih kenceng banget ini baunya, bau Cino, bau toko teman-teman. Dan ini MBTech, ini cover jok teman-teman, bukan backlit ya. Ini cover jok, orinya ada di dalam sini. Dashboardnya untuk head unit udah diganti double din ya, ini dari Pioneer. Kemudian kisi-kisi AC ini ada aksen chrome-nya teman-teman. Jadi tidak kayak seperti Datsun Go gitu kan, tidak polos hitam gitu. Jadi ini ada aksen chrome-nya sedikit. Kemudian di sini ini putaran-putaran AC. Nah itu menambah, itu juga handle pintu menambah kesan elegan. Itu sudah dikasih lampu LED sama owner sebelumnya. Dan sayangnya sih di bagian cluster sini cuma ada chrome ya. Chrome apa silver, harusnya chrome gitu mungkin lebih kesan mewah. Dan tambah untuk ini mode untuk head unitnya, ini volume, dan ini untuk pindah track. Dan ini yang transmisi manual. Dan untuk apa ya, ini di dashboard isinya juga yaitu ini double din, kemudian ini tombol-tombol AC ini lengkap, ada ini kecepatan, ini suhu, ini ada pemanas defogger, dan ini arah semburan anginnya lengkap. Ada dua untuk tempat minum ini, kemudian yang tengah ini ada kartu, dan ini ada ini apa, remote. Kemudian apa ya, door trim bagus sih, door trim bagus. Di sini ini memudahkan nih, ini untuk tempat botol. Nah ini untuk tempat botol minum. Kemudian ini masih bagus banget teman-teman, masih rapi banget. Ini fabric, jadi kesannya tidak polos banget, ini udah ada otomatisnya, ini auto tapi yang turun aja, yang naik enggak. Dan handle pintunya yang membuat agak risih ya, ini jadi gini, ini kalau saya sandar gini tangan saya, ini mau mengoperasikan power window ini harus gini, jadi nggak bisa langsung lurus seperti mobil-mobil yang lain. Tapi ya mungkin itu kekurangan, dan ya bukan PR lah, tapi saya memang suka mobil ini karena keistimewaannya. Ini hampir tidak ada PR teman-teman. Ini sudah dilengkapi dengan ini apa, untuk menaikkan adjustable apa namanya, untuk menaikkan jok depan, jok sopir ini sudah dilengkapi beginian. Dan oh iya, di cluster itu tampilannya mewah teman-teman. Ya nggak mewah-mewah sih untuk sekelas mobil kecil ya, jadi tidak monoton kotak itu tempat bensin. Terus odometer, 32. Oh iya ya Allah, kemarin itu 31, sekarang 32, berapa gitu loh. Sekarang 32.717 karena kan perjalanan Bekasi Tumagon kurang lebih 650 kilo ya. Ya bener nih. Dan ini sangat irit teman-teman, sangat irit. Meskipun ini bukan LCGC ya, ini di atas LCGC kelasnya, levelnya di atas LCGC, tapi ini sangat irit teman-teman. AVG-nya aja kemarin ketemu 16, berapa gitu, tergantung kaki kita sih. Jadi kalau kaki kita nginjeknya normal, ketemunya 16, berapa gitu AVG-nya. Jadi 1 liter itu bisa 16, berapa. 1 liter itu untuk 16, berapa kilometer gitu loh. Dan ya itu tadi ya, itu indikator-indikator yang manual masih, ini temperatur ini manual, RPM sama kecepatan speednya ini masih manual, yang lainnya sudah digital, odometer digital sama bensin digital. Oke teman-teman, itu sih yang membuat saya mantep sama Sirion. Oh ya, dashboard ini ada speaker kanan kiri di depan sini, ini tambahan Twitter sama ownernya. Dan ini apa ini ya, sensor apa nggak tahu, aku sering dapat mobil yang nemuin ginian. Teman-teman yang tahu tolong saya dikasih tahu di kolom komentar ya, ini untuk apa nggak tahu saya. Kemudian ini
sun visor masih plastikan yang sini. Ini ada kacanya, sini juga ada kaca, masih bersih. Dan ini sudah diganti LED. Oh, kami baca. Oke, itu untuk dari depan yang membuat saya senang dengan mobil Sirion ini. Oh iya lagi, ini sudah dual airbag ya. Di sini SRS airbag ini. Di sini juga ada airbagnya dan itu ya tampilan interior bagian depan. Oh iya, ini teman-teman, ini kalau buka mobil ini harus 2 kali. Jadi ini ngunci ya, ini ngunci. Jadi kalau buka 1 kali, nah ini untuk sopir saja. Ayo kalau 2 kali, nah ini untuk semua pintu. Itu ya teman-teman, seperti R3 itu harus 2 kali untuk membuka pintu semua. Dan kita masuk ke dalam, masih kenceng, masih segar teman-teman. Pokoknya mantap mobil ini. Ini masih bersih. Untuk plafonnya ya ini belum masuk salon sama sekali teman-teman. Jadi ini mobil saya beli dari pemakai, bukan meskipun dari Jakarta, dari Jawa Barat. Teman-teman itu gini, jangan menganggap semua mobil yang dari Jawa Barat itu pasti dari lelangan atau PT. Belum tentu teman-teman, belum tentu. Jadi ini contohnya mobil Sirion ini saya dapat dari langsung pemakai teman-teman, dari rumah, maksudnya perumahan itu, bukan dari PT atau dari lelangan. Dan kondisinya pun juga pasti berbeda, kelengkapan dan kondisi keorisinalan unitnya. Ini belum pernah masuk salon sama sekali, jadi ya kondisi seperti ini wajar banget. Tapi ini sudah bersih teman-teman, masih bersih, maksudnya masih bersih lah. Nggak harus ke salon sih juga nggak masalah, cuman kalau kita pengen lebih fresh lagi, lebih bersih lagi, ya memang harus di salon, karena ini mobil sudah dipakai berapa tahun, 5 atau 6 tahun. Ini ada cantolan-cantolan apa sih, ini kayak cantolan ya. Oh ya, ini cantolannya kresek di sini pasti. Nah, aman. Harusnya di sini ada cantolan. Oh ya, ini di dalam sini, di dalamnya cover ini ada cantolan-cantolan. Di sini juga ada. Nih. Kemudian ini ada tempat penyimpanan jok pocketnya. Kalau yang di dalam itu ada selerekannya gitu. Tapi ini nggak ada, karena ketutup dengan cover jok. Itu aja teman-teman. Kalau untuk bagian dalam, yang bagian belakang, untuk karpet ini bawaan pabrik, yang ini tambahan sendiri. Karpet dasarnya ada di bawah, dan ini katanya sih Sirion itu bisa rata ya kalau joknya dilipat. Coba joknya tak lipat, nah gini, jadi enak teman-teman. Jadi tinggal gini, cantol. Nah ini normalnya gini, ini tinggal ditarik gini, seret. Nah ini terus ini ditekan. Nah sini hampir rata. Sepeda insya Allah muat ini, tapi roda depannya harus dilepas. Nah ini untuk naruh tisu, barang-barang apa itu udah dilengkapin. Tapi teman-teman jangan lupa kalau membuka ini pintu belakang ini biasanya kan gini, diginikan, dibuka gini, terus naruh barang. Ini jangan sampai lupa untuk ditutup kembali ya, karena kalau masih gini terus pintu belakang ini kita tutup, dari dalam ini tidak bisa ditutup karena natap kaca ini, biar tidak bagian belakang tidak kehalang ini. Kalau kita lihat dari spion depan itu, spion tengah ya. Oke, itu aja. Kalau kondisinya masih good teman-teman. Nah ini bagian ban serep. Nah ban serepnya ini
sumpah kecil banget. Ini tak turunkan guys. Nah ini tak lepas ya. Nah udah ya. Ini teman-teman, ban serepnya ini loh masih baru. Ini kecil kayak ban motor ya. Ini kecil banget, tapi ini hanya untuk emergency aja. Kalau teman-teman ada bocor di jalan, itu bisa diganti ini sementara, tapi jangan kenceng-kenceng ya setelah bannya diganti ini. Jadi tujuannya biar tidak berhenti di tempat, jadi langsung jalan, kita cari tukang tempel ban. Jadi yang bocor itu langsung dibenahi, ditempel di tukang tempel ban agar bisa dipasang kembali. Jadi ini bisa dimasukkan sini lagi. Jangan memakai ini terus. Ini nggak bisa buat kenceng teman-teman, malah bahaya nanti ya. Ban serep garisnya ini masih ada, masih belum turun sama sekali. Mungkin baru pertama kali ini malah saya buka. Nggak apa-apa untuk teman-teman ya. Ini kita pasang kembali. Iya emang masangnya kebalik ternyata teman-teman. Oke, jadi isi bagasinya kalau jok belakang ini direbahkan, ini luas banget teman-teman, hampir rata ya ini. Jadi untuk bawa barang-barang apa gitu ini bisa. Jadi kalau yang biasanya yang Ayla, Agia gitu kan tidak bisa seperti ini. Ini cukup membantu lah untuk jika kita bawa barang-barang banyak. Oke. Oh ya, jadi ini ada dua pilihan teman-teman. Ini kan dicantolkan. Ini ada dua mode, ini agak rebahan, kalau ini ada agak tegak. Coba kita. Satu. Sini. Nah, itu. Nah, itu perbedaannya itu tadi mode 1, ini mode 2. Nah, perbedaannya seperti ini. Kita samakan. Jadi rebahannya cukup enak ini kelihatannya, dan ini cukup mudah. Seret. Aduh, ini lupa. Bentar. Oke teman-teman, sekarang kembali lagi seperti semula. Aduh, capek aku. Oke teman-teman, intinya begitu teman-teman. Itu untuk speknya All New Sirion yang facelift seperti itu. Jadi saya tidak begitu mengerti gimana speknya. Yang saya mengerti hanyalah mobil ini kondisinya good banget, masih total original dan semua kelengkapannya itu masih ada. Ini seperti keluar dari pabrik teman-teman. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Kemudian untuk masalah naikan ya, untuk masalah naikan saya jamin ini lebih dari Honda Brio. Honda Brio minggat teman-teman. Kalau naikannya mantep, ini lebih apa ya? Lebih nggak limbung. Kalau Brio kan ampang gitu. Ini lebih antep ini. Tidak ada limbung sama sekali. Maksudnya kalau dibandingkan sama LCGC loh ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Innova Reborn ya jauh. Dan ini tak bukakan kapnya. Tadi di awal tadi saya kan bilang kenapa mobil ini enak teman-teman. Dan saya milih mobil ini, dan kenapa mobil ini lebih dari yang saya bilang tadi, lebih dari mobil kelasnya LCGC. Nah, sebentar. Mobil ini cc-nya 1300 teman-teman. Mobil ini cc-nya 1300. Ini twin cam 16 valve. Dan ini adalah mesinnya Xenia XI. Xenia yang 1300 cc. Nah, jadi ini sudah sama dengan mesinnya Avanza teman-teman. Itu setahu saya. Nah, jadi kenapa dari awal saya bilang ini tidak bisa disamakan dengan Ayla, Agia, Brio, Calya, Sigra. Kenapa? Karena ya ini mesinnya pun sudah beda. Karena ini mesinnya Xenia XI atau mendekati dengan Avanza yang 1300 cc.
Oke teman-teman, itu dan ini ditambahin apa ini untuk vakum atau apa gitu sama orinya, tidak ngaruh juga sih. Dan kondisi ruang mesin ini catnya putih sama sewarna dengan bodi, jadi tidak hanya di epoxy seperti mobil LCGC ya. Jadi catnya juga rata, catnya ini juga rata sampai pinggir-pinggir. Ini juga ada pernisnya itu. Jadi niat banget lah, niat untuk kualitas catnya sampai dalam-dalam. Kalau mesin tidak ada masalah teman-teman, mesin halus semuanya tidak ada masalah, apron juga aman, tidak ada bekas banjir maupun bekas tabrak. Suspensi juga sama, nyaman semua dan masih bawaan pabriknya. Oke teman-teman, itu aja sih. Kalau gimana ya jelaskan mobil apa yang masih kondisi bagus itu, ya seperti itulah. Enak malah cepat karena tidak harus jelimet seperti ngecek mobil-mobil tua, Selo ataupun TAG GT kayak kemarin. Jadi mobil ini kenceng banget. Saya suka mobil ini, catnya ya tadi, catnya masih original total. Jadi teman-teman nanti kawan-kawan tak bikin video ya, bagaimana sih membedakan cat yang masih ori atau sudah isi sepet. Nanti tak buatkan video khusus kita belajar tentang cat ya. Tapi ilmu itu yang saya sampaikan ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya, bukannya karena saya sok tahu atau saya ahli banget di soal cat, tapi itu karena pengalaman saya saja. Bagaimana saya membedakan cat yang masih ori apa sudah sepet. Ini sedikit saja teman-teman untuk sharing buat teman-teman. Kenapa saya bilang ini masih original. Jadi kita cek dulu ya. Ini mobil insya Allah kondisinya sama seperti yang pas waktu saya lihat mobil ini pertama kali masih di daerah Jawa Barat. Karena ini masih kotor, belum saya cuci, cuma saya cuci sekali. Besoknya setelah saya datang ya, setelah saya nyampe rumah besoknya saya cuci, dan ini udah beberapa hari dan 2 hari ini kehujanan teman-teman. Jadi kondisinya kurang lebih sama lah. Meskipun begitu saya tetap bisa membedakan catnya masih original apa sudah sepet-sepet. Jadi saya teman-teman ya, kalau kita incer dari samping sini, cat itu masih ngulit jeruk teman-teman, dan itu rata, semuanya rata, tidak ada perbedaan sedikit pun di setiap panel, di per panel atau di persisi sini, tidak ada belang atau apa gitu, tidak ada. Dan tidak ada cat yang kalau kita perhatikan dekat gini, tidak ada cat yang mencurigakan, tidak ada pelenik-peleniknya atau apa gitu, tidak ada. Semua bodi ini sudah saya cek dan semuanya rata, tidak ada dekoan kecil-kecil sama sekali. Dan mobil ini apa minusnya, tak kasih tahu teman-teman. Minusnya hanya di lecet di bumper depan ini, yang bagian bawah ini, sini. Nah, kemudian bagian kanan yang bawah ini ya, ini langsung plastiknya teman-teman, tidak ada dembul sama sekali yang terbuka di sini. Jadi saya pastikan ini masih original. Dan kilauannya ini loh, kilauannya damper sama bodi ini masih sama, kilauannya masih celing banget, dan ini saya yakin ini masih original. Sudah bisa saya pastikan ya. Ini minusnya, dan ini tidak akan saya cat karena saya ingin mempertahankan keoriginalnya. Karena PR-nya di sini itu PR wajar sih, PR pemakaian. Insya Allah di sisi-sisi lain tidak ada. Kalaupun ada ya sangat wajar banget, tidak ada. Bawah juga tidak ada ini. Kalaupun ada ya tidak masalah, tapi insya Allah tidak ada selain di depan itu tadi. Oke teman-teman, mesin kali ya, kita coba test drive sekalian sama jalan-jalan ya, muter-muter sama ngadem, karena sumpah panas banget teman-teman. Nggak apa-apa, sama kita test drive sama ngadem di
dalam. Nah, ini jadi ada kamera mundurnya teman-teman ya. Itu nah, lumayan sih, cukup membantu juga meskipun jarang saya lihat karena saya tidak terbiasa ataupun belum terbiasa menggunakan kamera mundur, karena jarang banget mobil-mobil saya ada kamera mundurnya. Kita test drive di jalan paving desa saya seperti biasa. Jadi naikannya lebih nyaman daripada Brio. Kalau buat jalan kenceng lebih anteng daripada Brio. Apalagi sama Ayla, dibandingkan Ayla sama Agia itu jauh banget teman-teman, beneran jauh banget. Itu ada kata-kata di belakang. Dan gimana ya, suka aja sih dengan mobil ini. Di dalamnya juga nggak cupu-cupu amat. Jadi kesannya mewahnya ada, kemudian apa ya, ini tampilan cluster juga beda dengan mobil-mobil kecil lainnya, apalagi yang kelas LCGC. Dan ini di setir sudah ada tombol-tombol, ini menambah kesan mobil yang nggak disamakan dengan mobil di kelas di bawah, yang membedakan lah bahwa ini beda dengan mobil yang di bawahnya. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan dengan mobil ini. Dan teman-teman kalau kelihatannya kalau kiranya tertarik dengan mobil ini, tidak apa-apa, ini boleh dibeli. ya mesti boleh dibeli lah, karena ini ya mobil saya jual juga kan. Jadi mobil ini saya kasih harga, saya buat harga dengan harga 112 juta teman-teman. Ini versi yang manual. Saya ulangi lagi ya, ini tahun Sirion, all new Sirion generasi 3, all new Sirion generasi 3 yang facelift tahun 2015, pemakaian bulan 1 2016, dan pajak 5 tahunannya baru aja diperpanjang sama ownernya. Jadi bulan 1 kemarin itu baru diperpanjang. Ini platnya masih sampai 2026, 5 tahun ke depan besok. Dan ini mobil tangan pertama, kelengkapannya komplit semua, lengkap semua, mulai dari manual book masih ada, kemudian kunci serep juga masih ada. Kita belok sini, kunci serep juga masih ada. Bannya yang terpasang ya, yang terpasang ini tembus asli bawaan dealer dari pabriknya, tembus tahun 2015 dan kondisinya masih 95%. Kemudian ban serep belum pernah turun, garisnya itu masih ada. Toolkit masih lengkap semua, dongkrak kunci masih ori semua, masih ada semua. Dan ini head unitnya sudah di-upgrade dengan head unit tidak kelas kacang, ini pakai Pioneer. Ini dari dulu saya memang suka dengan Pioneer. Kondisi catnya masih ori total. PR-nya cuma ada satu tadi, 2 titik di depan, di damper depan yang bagian bawah. Itu bagi saya itu PR yang sangat wajar teman-teman. Mobil ini tidak ada PR-nya sama sekali lah, intinya begitu. Siap pakai, dan odometernya masih 32 ongoing teman-teman. Sorry tadi saya bilang kan 38 ongoing, tapi ini masih sini aja wis, masih 32 ongoing. Nah teman-teman, itu speknya. Teman-teman nggak usah khawatir kalau beli mobil ini, jangan takut keliru dan jangan takut salah beli, karena saya jamin mobil ini super bagus. Saya suka dengan mobil ini. Dan buat teman-teman yang sekiranya repot, tidak ada waktu untuk cek unit, bisa juga kita kirim kemanapun teman-teman berada.
asalkan diganti untuk ongkos kirimnya ya. Jadi untuk harga semuanya se-Indonesia sama, nanti dealnya berapa itu sama. Kalau kita suruh ngirim, kita bisa saja asalkan diganti untuk ongkos kirimnya. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk mobil ini. Mohon maaf jika ada kurang enaknya saya ngomong kepada teman-teman. Apa yang saya sampaikan tadi itu murni dari pengetahuan saya pribadi. Yang pasti sekali lagi saya tidak terlalu pandai atau pinter atau menguasai tentang mobil Sirion ini, apalagi yang saya rasakan, yang saya sampaikan tadi itu semua berdasarkan apa yang saya rasakan teman-teman untuk mobil ini. Jadi saya suka mobil ini, alasannya tadi seperti itu tadi sudah saya sampaikan semuanya. Dan mungkin seperti itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan untuk teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan di like, di share juga ke teman-teman lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini lebih bermanfaat kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalau ada masukan atau apa ya, saya diimbui lah keterangan untuk mobil ini di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya, dan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini. Saya Didan Sydney. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.